لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق مع Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin amma ba'du. Khana fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita banyak kenikmatan sehingga kita bisa melaksanakan suatu majelis yang insyaallah Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahan pada kita, dan selalunya kita berdoa kepada Allah agar kita dibimbing dalam kehidupan ini. Nikmat sehat, nikmat sempat itu merupakan kenikmatan yang sangat besar sekali, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan ini kepada seluruh manusia. Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan ini kepada seluruh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik mereka yang mau menyembah kepada Allah ataupun mereka yang tidak mau menyembah kepada Allah. Sehingga pada hakikatnya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ada dua, kenikmatan umum dan kenikmatan khas, yaitu khusus. Sebagaimana berdalilkan dengan dalil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yu'ti dunya ila man yuhib wa la man yuhib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan dunia dan seisinya kepada orang yang dicintai, ila man yuhib wa la man yuhib, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman Allah Subhanahu wa taala diberikan kenikmatan duniawinya, bahkan orang yang tidak beriman yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala pun diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah bukti maha adilnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita yang mengaku diri kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengaku diri kita menyembah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana menyikapi kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Ya, tentunya kita selaku orang yang muslim, ya, Al-Qur'an dan sering mentadabburi daripada ayat-ayat Al-Qur'an. Banyak sekali Al-Qur'an menjelaskan, salah satunya yang sudah kita hafal, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka kembali pada diri kita, bagaimana kita menyikapi kenikmatan yang Allah berikan kepada kita.
fasilitas yang Allah berikan kepada kita, ya kita gunakan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dalam keadaan lakinnallaha yu'tiddin ila may yuhib. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan din, ya, kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah nikmat khusus, nikmat yang sangat besar, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kenikmatan ini kecuali kepada hamba-hambanya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila may yuhib, yaitu orang yang dicintai. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang mau menyembah kepada Allah, yang mau merealisasikan syukurnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita banyak kenikmatan, ya, maka kenikmatan dinul Islam lah yang lebih besar, ya, dibandingkan yang lainnya. Maka Masya Allah, kalau misalkan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah cinta kepada hambanya, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memanggil malaikatnya, kemudian memberikan kabar bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada si fulan. Kemudian malaikat tersebut akan memberikan kabar kepada seluruh penduduk bumi bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada si fulan. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala selalunya membimbing, selalunya menunjukkan pada kemudahan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, maka marilah kami nasihatkan kepada diri kami pribadi dan kepada ikhwan sekalian, bagaimana sekali lagi untuk menyikapi daripada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menggunakan fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Karena pada hakikatnya terkadang saat kita sendirian kita lupa dengan nasihat yang Allah berikan, dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau, ya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Sesungguhnya umatku, kata Nabi Muhammad, akan masuk surga kecuali illa man aba, kecuali orang yang enggan. Qal, ya Rasulullah, wa may ya'ba, siapakah orang yang enggan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang mentaatiku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah orang yang akan masuk surga, akan masuk jannah. Wa man asani, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dialah orang yang enggan, orang yang tidak mau masuk surga. Sudah jelas, kalaulah kita ditanya tentang apakah kita ingin masuk jannahnya Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya banyak kenikmatan, ya, tidak ada bandingannya, ya, di dunia, tentunya kita menjawab ya, tujuan kita, ya, adalah kenikmatan yang sangat mulia, yang abadi, yaitu jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, mereka orang-orang yang tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang yang mendustakan Rasulullah dan Allah, mendustakan Allah dan Rasulnya saja, ya, mereka berkeyakinan bahwa dia masuk surga. Terlebih kita yang betul-betul insya Allah kita di dalam jalan yang lurus, jalan yang diridhai Allah dan Rasulnya, ya, maka bagaimanapun, ya, semangat kita, ya, bagaimanapun juhdi, ya, azam kita untuk tujuan akhir kita, yaitu meraih daripada jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Yaitu dengan mentaati daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjalankan perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya pada kesempatan pagi hari ini adalah pekan yang ketiga, ya. Jadwal kami diamanai untuk mengisi kajian di Ahad pagi ini, yaitu tafsir Al-Qur'an, ya, tafsir Al-Qur'an.
dan kami ambilkan dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, kami ambilkan dalam kitab Ibnu Katsir. Adapun tafsir, ya, insya Allah temanya tidak harus ayat ini, akan tapi temanya terkadang kami buat ganti-ganti. Ya. Untuk pagi hari ini, insya Allah kita akan sedikit mengkaji daripada surah Al-Anfal, yang insya Allah sudah hafal semua Pak ya, surah Al-Anfal sudah selesai semua, insya Allah sudah surah Al-Anfal. Mungkin dari ikhwan sekalian bahkan mungkin sudah tahu tafsir daripada penjelasan, ya. Surah Al-Anfal ini tidak ada salahnya kita mengkaji ulang, karena surah Al-Anfal ini adalah salah satu nasyid, ya, nasyidnya para mujahid. Mereka orang-orang yang berada di medan perang selalunya membaca surah Al-Anfal, ya, nasyidnya sebagai penghibur. Karena apa? Di dalamnya Masya Allah, ya, kalau kita baca daripada kisahnya, ya, di dalamnya membahas ataupun menjelaskan kisah ketika perang apa Pak? Perang Badar, perang pertama kali seorang muslim, ya. Ayat pertama berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dzata bainakum wa athi'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Yas'alunaka 'anil anfal, yas'aluna, mereka bertanya, yas'aluna, mereka para sahabat bertanya, kembali kepada Nabi Muhammad, yas'alunaka 'anil anfal, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang anfal. Apa itu anfal? Para mufasir ada yang, kalau kami baca, ada 3 pendapat tentang masalah memaknai anfal. Yang pertama adalah al-anfal dari kata nafala, yaitu harta rampasan perang, al-maghanim, yang dimana harta rampasan perang ini ketika seorang dua kubu sudah bertemu kemudian sudah berperang, ya, sehingga salah satu kubu, yaitu kubu orang musuh Islam, sudah berlari kabur, kemudian dirampaslah harta, diambillah harta tersebut, itulah disebut al-maghanim, yaitu harta rampasan perang. Yang pertama. Kemudian ada juga yang menafsirkan, ada yang menjelaskan makna al-anfal, yaitu ketika dua kubu akan tetapi belum berperang, ya. Ketika bertemunya dua kubu akan tapi belum berperang, ya. Ada yang memaknai seperti itu. Akan tapi makna yang seperti ini biasanya para ahli fikih, ya, mengatakan ini adalah apa? Fight, ya. Ketika harta rampasan perang akan tetapi belum terjadi peperangan, dan ini pernah terjadi di zaman dahulu ketika seorang muslim, ya, sudah datang, ya, kemudian mereka orang-orang kafir takut dengan kekuatan kaum muslimin sehingga mereka berlarian, ya, meninggalkan hartanya. Kenapa? Karena mendadak kaum muslimin datang sehingga belum terjadi peperangan, mereka meninggalkan hartanya, diambillah harta tersebut. Inilah fight yang disebut, ya. Kemudian yang ketiga, ada yang mengatakan yas'alunaka 'anil anfal, yaitu mereka orang-orang bagian, ya, yang dibagikan oleh saraya. Saraya ini adalah jamak siriyah, yaitu ekspedisi. Ketika Rasulullah SAW, ya, dalam peperangannya, ya, pertama kali adalah perang Badar, ya. Setelah selesai perang Badar, Rasulullah SAW tidak tinggal diam, akan tapi Rasulullah SAW melanjutkan misinya, ya, militer, ya. Ini adalah strategi militer Rasulullah SAW, ya. Di mana Rasulullah SAW ketika sudah sebelum sampai sesudah perang Badar, Rasulullah SAW melakukan ekspedisi, ya, yang dilakukan hanya beberapa kelompok saja. Salah satunya yang dilakukan oleh Abdullah bin Jahaz. Beliau diutus untuk memantau يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو